Sekilas, Sichuan bisa terlihat seperti kapal induk kecil. Tapi sebenarnya bukan. Ya, dia punya dek datar, katapel untuk meluncurkan pesawat dan beberapa pelaut, tapi dia bukan kapal induk. Dia adalah kapal serbu amfibi, jenis kapal yang sangat berbeda. Satu kapal yang dirancang bukan untuk menguasai wilayah udara, tapi untuk menguasai pantai. Dan masih ada lagi, karena dia bukan sekedar kapal serbu amfibi biasa, dia adalah inovasi baru dari konsep tersebut. Benar-benar mendefinisikan ulang apa arti dan representasi dari istilah itu sendiri. Karena sementara kebanyakan kapal seperti itu menggabungkan marinir, peluncur, dan helikopter secara seimbang untuk mendaratkan mereka ke pantai, Sichuan, kapal pertama kelas tipe 076, memiliki marinir, helikopter, dan peluncurnya sendiri. Ya, tapi lalu menambahkan satu unsur baru yang sangat dominan. Drone, yang benar-benar besar. Jenis yang membutuhkan ketapel untuk bisa terbang ke langit. Apakah dia bagus? Nah, itu pertanyaan yang jawabannya adalah kita tidak tahu. Dia baru saja diluncurkan pada Desember 2024 dan kita masih hanya punya perkiraan tanggal untuk resmi masuk dinas. Dari 071 sampai 076. Oke, jadi jika kamu ingin memahami kenapa Type 076 yang baru dari Tiongkok ini ada, dan karena kamu mengklik video ini, kami anggap kamu memang ingin tahu, kamu perlu memutar waktu kembali 2 dekade. Kembali ke saat Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat, PLAN, benar-benar kesulitan dengan sesuatu yang sudah dikuasai oleh sebagian besar armada barat sejak zaman hitam putih, yaitu menurunkan tentara dari kapal ke pantai tanpa, kamu tahu, membuat mereka semua terbunuh. Pada dasarnya, selama bertahun-tahun, ketika PLAN terus melakukan modernisasi setelah Deng Xiaoping naik menjadi Perdana Menteri pada tahun 1978, divisi amfibi mereka tertinggal dan tetap menjadi yang paling lemah, dan itu sangat terlihat. Seperti yang dikatakan secara lugas oleh Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, Angkatan Laut itu, kutip, kurang pengalaman dalam operasi amfibi modern, dan kapal-kapalnya masih beroperasi pada tingkat kemampuan Perang Dunia Kedua, bahkan hingga tahun 1990-an. Namun, hal itu mulai berubah drastis pada tahun 2005. Kemudian, di bawah arahan baru yang berfokus pada pendaratan cepat multidimensi dan serangan penetrasi mendalam, AL Tiongkok menyetujui kapal dok pendarat modern pertamanya yang sesungguhnya, yaitu tipe 071. Kapal utama Kunlun San diluncurkan pada tahun 2006 yang merupakan kapal pertama dari kelas 8 ditambah 8 GEX dan satu tambahan untuk Angkatan Laut Thailand yang cukup mumpuni jika dipertimbangkan secara keseluruhan. Sebuah kapal seberat 20.000 ton yang mampu mengangkut 700 marinir, 20 kendaraan lapis baja, dan 4 helikopter Z-8 melintasi lautan lepas. Memang bukan solusi yang elegan, tapi kapal ini jelas menjalankan tugasnya dan merupakan lompatan besar dalam hal kemampuan. Seperti yang dicatat dengan benar oleh People's Daily, surat kabar resmi Partai Komunis Tiongkok, Type 71 juga menarik perhatian Washington. Bukan hanya karena kemampuannya, tapi juga karena apa yang mereka wakili. Kutip, penguatan sistem proyeksi kekuatan jarak jauh Tiongkok dan pergeserannya dari operasi berbasis platform ke operasi berbasis sistem, tutup kutip, yaitu mereka sekarang mulai benar-benar menganggap serius perang amfibi. Dan memang mereka benar-benar menganggapnya serius. Karena sebelum kelas tipe 71 bahkan selesai, yang terakhir, Qilinshan telah diresmikan pada tahun 2020, pekerjaan sudah dimulai pada kapal yang lebih besar lagi, yaitu tipe 75 kapal dok pendarat helikopter. Pertama kali dibangun pada tahun 2017 dengan kapal utama Hainan, ini lebih memusatkan kapabilitas pada operasi udara, dengan fasilitas untuk mengoperasikan hingga 30 helikopter. Secara khusus dan lebih luas lagi, memperkenalkan doktrin pendaratan vertikal yang sebenarnya belum pernah dimiliki oleh Angkatan Laut sebelumnya. Sebenarnya, inilah alasan mengapa kapal-kapal ini tampak sangat mirip dengan kapal induk ringan. Karena kecuali fakta bahwa pesawat yang lepas landas dari kapal ini memiliki baling-baling di atas, bukan sayap tetap, perbedaannya tidak terlalu jauh. Namun perlu dicatat bahwa mereka tetap membawa pasukan amfibi juga, sekitar 800 pasukan dan sekitar 60 kendaraan lapis baja. Namun bahkan dengan 4 kapal 75 yang dioperasikan, yaitu Guangxi, Anhui, Hubei, dan tentu saja Hainan, itu masih belum cukup. Karena bahkan sebelum Hubei, kapal terakhir dari kelas ini yang dioperasikan pada Agustus 2025, PLA masih menginginkan lebih. Sesuatu yang bisa mengangkut pasukan, helikopter, dan pesawat sayap tetap. Jadi, tipe 76 kapal yang menjadi fokus kita hari ini, disetujui sebagai platform kekuatan tempur berkualitas baru pada tahun 2023. Dan meskipun tipe 76 adalah penamaan kelas, kita akan tetap menyebutnya dalam bentuk tunggal hari ini karena kita benar-benar tidak tahu berapa banyak yang mereka rencanakan untuk dibangun.
Ini juga bukan karena kurangnya riset dari pihak kami. Wikipedia tidak memiliki informasinya, jadi ini bukan berarti kita menyerah begitu saja. Tidak. Kami sudah menelusuri mungkin belasan hingga hampir 20 sumber berbahasa Tiongkok dari kedua Tiongkok untuk menyusun ini. Dan tidak satu pun dari mereka memberikan sedikit pun petunjuk tentang berapa banyak yang direncanakan Beijing untuk dibangun. Jadi ya, kami benar-benar tidak tahu. Untuk pertanyaan langsungnya, yaitu, apa itu 76 selain 75 yang juga bisa digunakan untuk pesawat sayap tetap? Nah, kita tunda dulu pertanyaan itu untuk sementara, karena kita punya hal yang lebih mendasar yang harus diselesaikan sebelum mulai membahas itu. Dan hal yang dimaksud itu adalah, seperti yang sudah disebutkan di judul, apa sebenarnya kapal serbu amfibi itu? Juga, secara lebih luas, apa saja semua jenis kapal lain yang sudah kita sebutkan di bab sebelumnya, serta beberapa jenis terkait lainnya yang belum kita sebutkan. Dan ternyata, jawaban untuk pertanyaan itu pada dasarnya adalah ya. Karena kapal serbu amfibi pada dasarnya adalah kapal apapun yang dirancang untuk membawa tentara, tank, dan helikopter melintasi lautan, lalu menurunkan mereka di garis pantai musuh untuk menyerang tempat itu. Namun, itu menimbulkan masalah, karena definisi tersebut sangat luas sehingga mencakup kapal-kapal yang beragam seperti tipe 72A yang belum kita bahas, serta tipe 71, tipe 75, dan tipe 76 yang sudah kita bahas. Demikian pula, kapal serbu amfibi bisa lebih spesifik lagi, tergantung pada bagaimana kapal itu membawa pasukan ke pantai. Karena selama bertahun-tahun, Angkatan Laut telah mencoba hampir semua cara yang mungkin. Yang paling harfiah adalah LST atau kapal pendarat tank. Ini adalah keturunan spiritual dari kapal pendarat D-Day, kapal berbentuk kotak dengan hidung tumpul yang langsung menuju pantai, menurunkan rem, dan membiarkan tank langsung masuk ke medan pertempuran. Tipe 72A melakukan hal yang persis sama dengan bobot sekitar 4.800 ton ruang untuk 10 tank dan 250 prajurit, serta kelincahan hidrodinamis seperti batu bata. Kapal ini menjalankan tugasnya, dan itu saja pujian yang bisa diberikan. Selanjutnya adalah LPD atau Landing Platform Dock, pendekatan yang lebih canggih. Alih-alih menepi ke pantai, kapal ini berlabuh di lepas pantai dan membuka dok belakang yang bisa dibanjiri air, sehingga kapal pendarat atau hovercraft dan sejenisnya bisa keluar dengan tenaga sendiri. Tipe 71 adalah salah satu dari jenis ini, dan memang bagi yang benar-benar jeli, pasti ingat kami menyebutnya seperti itu di bab sebelumnya. Pada dasarnya sebuah garasi terapung dengan landasan helikopter di atapnya. Lalu ada LHD atau Landing Helicopter Dock, yang mengambil konsep yang sama dan menambahkan dek penerbangan penuh di bagian atasnya. Inilah kategori tipe 75 dengan 40.000 ton ruang untuk 30 helikopter dan kemampuan untuk mendaratkan ratusan pasukan secara vertikal, bukan hanya mendaratkan mereka di ombak. Dan terakhir ada LHA atau Landing Helicopter Assault Ship, kapal amfibi dek besar yang dioptimalkan untuk penerbangan dan sejak awal dirancang untuk mengoperasikan jet sayap tetap berlepas landas pendek dan mendarat vertikal seperti F-35B Amerika, bersama dengan kontingen helikopter yang besar. Beberapa varian juga dilengkapi dengan dok sumur, sementara yang lain menukarnya dengan ruang penerbangan yang lebih luas. Dan untuk memperjelas, karena mereka bisa terlihat cukup mirip, kapal induk sebenarnya tidak termasuk dalam kategori ini sama sekali, setidaknya secara resmi. Kapal induk ada untuk memproyeksikan kekuatan udara, bukan kekuatan amfibi. Tugas mereka adalah merebut kendali udara, mempertahankannya, lalu menghancurkan target dari udara, dengan meluncurkan pesawat tempur seringkali dari jarak ratusan kilometer untuk melakukannya. Dan kapal amfibi untuk mengulang kembali ada untuk mendaratkan berbagai hal, pasukan, kendaraan, helikopter, dan mendukung mereka setelah mereka berada di darat. Mereka adalah dua dunia yang sangat mirip dan saling tumpang tindih, kami tahu. Tapi jika kita bersikap teliti, mereka jelas berbeda. AS yang pertama kali melakukannya dengan kelas Amerika, kapal amfibi pertama yang dibangun dari lunas untuk mengorbankan sebagian sisi amfibinya demi kapasitas penerbangan. Dan sekarang Tiongkok melakukannya lagi dengan tipe 76. Jadi semoga kalian semua mengikuti. Saya tahu ini banyak kata-kata yang membingungkan, tapi semua istilah itu mudah dipahami setelah dijelaskan. Jadi mari kita kembali ke video utamanya. Apa yang kita ketahui sejauh ini? Pagi itu tanggal 27 Desember 2024. Dan kabut di atas Shanghai memiliki warna logam dingin yang membuat sungai tampak seperti baja cair. Sirene menggema di seluruh galangan kapal Houdong Zhonghua. Spanduk berkibar di tiupan angin. Dan di tengah semua itu, lempengan logam abu-abu sepanjang 260 meter mulai bergerak saat diluncurkan untuk pertama kalinya. Lempengan tersebut tentu saja adalah tipe 76. Dan setelah dinamai Sichuan, sebotol sampahnya dipecahkan di haluannya, pita merah dibentangkan di sisinya, dan sebuah brass band memainkan lagu andalannya,
Mars Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat. Kamera dan drone berdengung, dan kerumunan yang berkumpul bersorak dalam tepuk tangan dan yel-yel. Dan sejujurnya, mereka punya banyak alasan untuk merayakannya. Karena Sichuan, bagaimanapun juga, tampak akan menjadi kapal yang benar-benar tangguh. Yang bahkan, menurut standar pembangunan kapal modern Tiongkok, menandai lompatan ambisi baru. Seperti yang kemudian ditulis oleh kantor berita Xinhua, kapal itu adalah komponen kunci dari transformasi dan modernisasi Angkatan Laut, mengintegrasikan kemampuan penerbangan amfibi dan sayap tetap pada satu platform. Itu bahasa resminya. Maksudnya, benda ini benar-benar berbeda dari apapun yang pernah dibangun oleh Plan. Dan mereka juga tidak salah dalam penilaian itu, karena bukan hanya dia, kapal serbu helikopter pendarat pertama yang pernah dibangun Tiongkok, tapi dia juga terlihat sangat berbeda dari kapal-kapal dek datar mereka yang lain. Hal pertama yang menonjol bahkan bagi pengamat biasa adalah konfigurasi pulau kembar. Dua bangunan superstruktur terpisah yang menjulang dari dek penerbangan berjauhan seperti penahan buku. CCTV yang merupakan stasiun penyiaran milik negara Tiongkok, bukan kamera pengawas mereka, menggambarkan tata letak itu sebagai, kutip, susunan dua anjungan untuk memisahkan komando navigasi dan penerbangan, menjelaskan bahwa satu pulau mengendalikan kapal, sementara pulau lainnya mengatur operasi udara. Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan juga setuju dengan penilaian tersebut. Jadi kita tidak harus hanya mempercayai kata-kata Beijing saja. Mereka menyatakan dalam sebuah laporan singkat tahun 2024 bahwa konfigurasi Twin Island, kutip, mencerminkan pemisahan yang disengaja antara fungsi komando navigasi dan penerbangan yang meniru tata letak kapal induk berukuran penuh. Dan bahwa desain internal 76 masih mempertahankan well dock yang tersisa untuk kendaraan amfibi terbatas. Tetapi alokasi ruang di dalamnya jelas memprioritaskan dukungan penerbangan dan infrastruktur pemeliharaan drone. Kutipan selesai. Dengan kata lain, bahkan analis pertahanan Taiwan sendiri yang jelas tidak cenderung menggemakan narasi Beijing melihat hal yang sama. Sebuah kapal yang dirancang bukan sebagai platform pendaratan pantai, melainkan lebih sebagai pusat penerbangan mandiri. Kecenderungan yang sama terhadap sisi penerbangan juga terlihat di bawah dek penerbangan. Karena Sichuan memiliki dua dek hanggar yang membentang hampir sepanjang lambung kapal. Yang atas sejajar dengan jalur katapel dan ruang lift. Sedangkan yang bawah dipenuhi dengan bengkel, ruang drone, dan saluran listrik. Dan tentu saja dia masih mempertahankan kemampuan untuk mendaratkan pasukan. Well dock-nya secara teknis masih ada. Itu hanya bayangan kecil dari apa yang dimiliki oleh 75. Tapi seperti yang dicatat oleh Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, ini, kutip, dipertahankan untuk kapal amfibi terbatas, yaitu benar-benar hanya kemampuan sekunder. Muatan sebenarnya sekarang berada di atas garis air, di hanggar, diperkuat dengan derek hidrolik dan peralatan pemeliharaan yang dibuat untuk mesin-mesin yang tidak pernah menyentuh laut, kecuali jika terjadi sesuatu yang benar-benar salah. Penekanan baru pada kemampuan udara ini juga menuntut adanya sistem saraf baru. Dan sementara 71 dan 75 mengandalkan penggerak mekanis dan sambungan hidrolik, bayangkan piston, pompa, dan poros model lama, menghubungkan setiap bagian yang bergerak secara fisik. Sichuan mengganti semua itu dengan jaringan listrik DC tegangan menengah yang sepenuhnya terintegrasi. Pada dasarnya, satu papan sirkuit raksasa yang membentang sepanjang kapal, di mana daya tidak terikat pada satu mesin saja, tetapi bisa dialihkan kemana saja sesuai keinginan. Sistem ini yang merupakan turunan dari penelitian oleh tim Yang Yao di Universitas Shanghai Jiao Tong, kami belum pernah mendengar namanya, tapi sumber kami dari Taiwan jelas menganggap dia sangat penting, memberikan kapal fleksibilitas seperti pusat data, bukan seperti lantai pabrik. Lonjakan daya yang sama yang saat ini menggerakkan baling-baling, secara teori bisa digunakan untuk meluncurkan pesawat besok. Dan memang benar-benar meluncurkan pesawat. Karena satu katapel elektromagnetik yang dipasang di sisi kiri dek penerbangan Sichuan adalah versi kecil dari yang dipasang di Fujian, menggunakan prinsip dasar magnet, bukan uap. Dan itu juga merupakan perbedaan yang penting, karena tidak semua katapel diciptakan sama. Generasi lama, seperti yang Anda temukan di kapal induk Amerika era Perang Dingin dan kapal induk Inggris yang lebih tua, sebelum mereka jatuh miskin dan tak mampu lagi membiayainya. Menggunakan uap untuk melakukan pekerjaan berat. Boiler besar mengalirkan uap bertekanan ke piston yang menarik pesawat di sepanjang lintasan dengan kecepatan brutal, sekali hentak tanpa kendali halus. Itu berhasil, ya. Tapi itu kasar, butuh banyak perawatan, dan sama sekali tidak ramah pada rangka pesawat, seperti ditabrak kereta barang dari belakang. Sistem uap juga membuang banyak panas. Mereka kehilangan tekanan seiring jarak dan hanya bisa memberikan tenaga dalam satu hentakan tetap. Yang berarti bahwa para pelaut harus benar-benar merencanakan dengan sangat hati-hati
untuk memastikan pesawat yang mereka luncurkan. Pesawat yang mereka luncurkan harus cukup kokoh untuk menahan hentakan, tetapi cukup ringan untuk benar-benar bisa mengudara setelahnya, yang pada akhirnya membatasi apa yang benar-benar bisa diluncurkan. Sebaliknya, ketapel elektromagnetik sama sekali tidak menggunakan pipa-pipaan. Alih-alih uap dan katup, mereka menggunakan medan magnet yang bergerak untuk menarik kereta logam secara mulus di sepanjang dek, dengan percepatan yang diatur secara presisi oleh komputer kapal. Bayangkan, ini bukan seperti ketapel, melainkan seperti ban berjalan magnetik yang bisa melempar benda ke langit. Keuntungannya jelas. Daya yang konsisten, tekanan yang jauh lebih kecil pada pesawat, waktu riset yang lebih cepat, dan yang terpenting, kemampuan untuk mengatur kekuatan peluncuran naik atau turun tergantung pada apa yang akan dilempar dari dek. Untuk kapal seperti Sichuan yang akan menangani drone yang relatif rapuh, presisi itu sangat penting. Ini juga lebih tenang, lebih bersih, dan lebih efisien sebagai bonus tambahan. Dan karena mengambil daya langsung dari jaringan listrik kapal daripada jalur uap, sistem ini bisa menggunakan sumber energi apapun yang para insinyur putuskan untuk dipasang berikutnya. Namun, dan ini adalah hal yang sangat penting, ada alasan mengapa hingga saat ini katapel uap tetap menjadi pilihan utama di seluruh dunia. Dan itu karena jenis elektromagnetik meskipun canggih masih memiliki tantangan tersendiri. Seperti yang dikatakan secara singkat oleh Institut Penelitian Pertahanan dan Keamanan Nasional Taiwan, sistem di atas Sichuan merupakan lompatan teknologi yang melampaui kapal yang membawanya. Mereka mencatat bahwa meskipun rel peluncur magnetiknya mungkin sangat mutakhir, catu dayanya hampir pasti tidak demikian. Kebutuhan listrik katapel ini sangat besar dan seperti yang mereka peringatkan, kutip, tegangan yang stabil dan kapasitas cadangan yang cukup masih belum terverifikasi pada lambung kapal bertenaga konvensional. Secara lebih gamblang, jika Anda menjalankan propulsi, sensor, dan operasi penerbangan secara bersamaan, dan semuanya menggunakan bahan bakar konvensional, bukan reaktor nuklir, kemungkinan besar ada sesuatu yang harus dikorbankan. Mereka juga menyoroti fakta sederhana bahwa magnet tidak cocok dengan laut. Mengutip lagi, sensitivitas terhadap suhu dan kelembapan bisa mengurangi efisiensi di laut. Tidak lain adalah cara akademis untuk mengatakan bahwa kondensasi air asin dan elektronik yang sensitif bukanlah pasangan yang cocok. Namun, perawatan bisa menjadi musuh sebenarnya. Karena mereka menggambarkan sistem elektromagnetik sebagai, mengutip lagi, peralatan presisi tinggi dan membutuhkan perawatan intensif yang memerlukan kalibrasi terus-menerus serta teknisi terlatih. Dan mencatat bahwa pengalaman Tiongkok dengan peralatan semacam itu hampir sepenuhnya bersifat teoretis. Ada benarnya juga karena satu-satunya kapal lain milik Tiongkok yang menggunakannya adalah Fujian. Dan meskipun sudah diluncurkan sejak tahun 2022, kapal itu masih belum juga diresmikan. Faktanya, Sichuan hanyalah kapal ketiga yang memiliki ketapel elektromagnetik, dengan Fujian sebagai yang kedua dan Gerald R. Ford dari Amerika sebagai yang pertama, yang telah diresmikan sejak tahun 2017. Jadi tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa teknologi ini pada dasarnya masih bersifat teoritis bagi hampir semua orang saat ini. Namun, jika kita melangkah lebih jauh dari sekedar ketapel, perlu juga disoroti bagaimana konfigurasi barunya yang canggih membuat Sichuan terlihat lebih kekar dibandingkan dengan saudari-saudarinya dari Tiongkok. Dengan bobot sekitar 40.000 ton dibandingkan dengan 35.000 ton untuk tipe 75 dan 25.000 ton untuk tipe 71. Kami memperkirakan sekitar 40.000 ton. Pusat Studi Strategis dan Internasional yang biasanya akurat dengan klaim mereka meskipun mereka tidak berbasis di Tiongkok, memberikan angka 50.000 ton dalam laporan tahun 2024. Namun setiap media Tiongkok, kantor berita Xinhua, People's Daily, CCTV Militer, South China Morning Post, memberikan angka 40.000 ton. Tentu saja, pada akhirnya kami tidak tahu mana yang benar. Bukan berarti kita bisa langsung menimbang Sichuan. Jadi, kami akan memberikan kedua angka tersebut dan silakan Anda gunakan sesuai keinginan. Namun perlu dicatat bahwa angka 50.000 jika benar akan menjadikannya kapal amfibi terbesar yang saat ini mengapung, unggul dari Amerika Class sekitar 5.000 ton atau lebih. Besar badannya, berapapun akhirnya nanti, juga dijelaskan oleh sistem sekundernya. Misalnya radar, yang bisa terlihat jelas menempel pada bangunan atasnya. Tiongkok sendiri tidak memberitahu kita secara pasti sistem apa saja yang dimilikinya. Pernyataan terdekat yang bisa kita dapatkan tentang hal itu adalah seperti ini, yang kami ambil dari artikel Global Times, kutipannya. Kapal serbu amfibi tipe 76 menggabungkan keunggulan kapal perang canggih Angkatan Laut dengan mengintegrasikan radar dari kapal perusak dan fregat, kapal induk Fujian dengan ketapel elektromagnetiknya dan konsep dari tipe 75 juga meningkatkan kekuatan tempurnya. Kutipan selesai. Dan seterusnya. Begitu dan seterusnya. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kami sudah menerapkan sedikit kenerdan kami pada hal ini.
Dan kami menemukan ini, fregat tipe 54B. Ini benar-benar baru, dengan plan saat ini hanya memiliki satu, Luluho, yang sudah beroperasi, dan satu lagi, Chinjo, yang baru diluncurkan dan menunggu untuk dioperasikan. Dan coba lihat bagian atasnya. Bagian segitiga berputar di depan dan tiang yang menonjol di belakangnya. Cukup mirip, bukan? Jadi kami yakin bahwa kami telah menemukan yang cocok. Sayangnya, Tiongkok juga belum memberi nama untuk kapal itu. Jadi mari kita lanjut ke bagian perlindungan. Dan untuk bagian ini, untungnya kita benar-benar punya beberapa detail spesifik. Seperti yang dilaporkan oleh Global Times, Sichuan, kutip, memiliki kemampuan pertahanan jarak dekat yang kuat, termasuk setidaknya 3 peluncur rudal pertahanan udara HQ-10, setidaknya 3 sistem senjata jarak dekat tipe 1130, dan 4 peluncur roket pertahanan 32 tabung, tutup kutip. Laporan yang sama menambahkan, kutip lagi, peluncur roket pertahanan di kapal perang Tiongkok dapat diisi dengan peluru umpan, roket yang berisi chaff, dan umpan aktif. Dilengkapi dengan jammer frekuensi radio kecil dan juga dapat menembakkan roket yang membawa bom kedalaman kecil untuk menyerang kapal selam dan penyelam. Tutup kutip. Dan semua itu menciptakan susunan yang menarik. Karena dari situ, kita bisa menyimpulkan beberapa hal tentang bagaimana kapal itu akan digunakan. Pertama-tama, senjata-senjata yang disebutkan tadi jelas-jelas untuk pertahanan titik. HQ-10 Gatling 1130 dan peluncur roket 32 tabung itu. Senjata-senjata itu memberi perlindungan mematikan jarak dekat dan perangkat soft kill dan peperangan anti kapal selam yang serbaguna. Tapi mereka tidak cocok untuk pertahanan udara area. Jadi, secara operasional masuk akal untuk berspekulasi. Sichuan dirancang untuk terhubung ke pertahanan berlapis yang lebih luas, menggunakan sensor dan tautan datanya untuk melihat jauh dan melacak kapal perusak dan kapal penjelajah pengawal, yakni keluarga tipe 55 dan 52D, yang kemudian memikul beban rudal permukaan ke udara jarak jauh dan pertahanan area. Implikasi kedua adalah postur taktis. Kapal yang dioptimalkan untuk operasi drone dan helikopter intensif dengan sistem senjata jarak dekat yang kuat dan rangkaian umpan pengecoh adalah yang paling berguna. Beroperasi cukup dekat dengan zona pesisir yang diperebutkan untuk meluncurkan serangan vertikal dan tanpa awak sambil mengandalkan perlindungan dari ancaman serangan jarak jauh. Itu masuk akal jika plan memikirkan operasi amfibi multidomain dengan tempo tinggi dan pemaksaan di zona abu-abu. Banyak drone, banyak sensor, dan lingkaran pelindungan yang disediakan oleh kelompok tugas. Dan ya, mengingat geopolitik belakangan ini dan memang selama 80 tahun terakhir, kami akan bersedia. Saya berani pasang taruhan besar pada zona pesisir mana tepatnya yang mereka pikirkan akan digunakan, yaitu di wilayah Tiongkok lainnya, Taiwan. Kapal induk drone. Sekarang mari kita fokus pada aspek kapal induk drone Sichuan, karena sebenarnya ini adalah hal yang sangat-sangat penting dan juga menarik. Jadi kita akan merugikan jika hanya membahasnya secara singkat sebagai salah satu dari banyak fitur desain. Dan ini bukan sekadar gimmick baru yang dipasang pada klasifikasi kapal lama. Ini adalah pemikiran ulang total dari apa sebenarnya kapal serbu amfibi itu. Selama hampir 1 abad, dengan konsep yang berasal dari kapal Shinzo Maru milik Kekaisaran Jepang, yang mulai beroperasi pada tahun 1934. Mereka telah menjadi kapal yang secara efektif memperluas pijakan awal di pantai, membawa pasukan yang perlu mendekat ke jarak tembak musuh, agar mereka bisa menghadapi musuh yang masih hidup itu dan terus maju, mempercepat penempatan awal mereka dan mendukungnya dari sana, yaitu segala sesuatu tentang mereka mendukung manusia, dan mesin-mesin di dalamnya hanyalah sarana untuk memfasilitasi hal itu. Tapi Sichuan membalikan logika itu, karena mesinnya adalah hal utama, dan orang-orangnya juga hanya jadi prioritas kedua. Sebagian besar bagian dalamnya adalah hanggar dan bengkel untuk drone. Lift-liftnya mengangkat serat karbon dan papan sirkuit, bukan infanteri yang berkeringat atau peti-peti ransum. Katapel di sisi kiri kapalnya bukan dirancang untuk pesawat tiltrotor penangkut pasukan, tapi disetel untuk pesawat tanpa awak yang cukup ringan untuk diluncurkan hanya dengan magnetisme. Namun jangan salah, dia tetap merupakan kapal serbu amfibi meskipun sangat berfokus pada drone. Dia masih memiliki kapasitas untuk marinir lebih dari 1.000 orang, setidaknya menurut rangkuman berita Xinhua, yang merupakan jumlah yang cukup besar, tapi secara signifikan lebih sedikit dibandingkan sekitar 1.700 yang dimiliki kelas Amerika, dan masih memiliki kapasitas untuk helikopter serta kapal pendarat. Meskipun kita tahu persis mana yang akan dia miliki, tapi prediksi kami adalah seperti hovercraft Type 726 dan helikopter Z-18 serta Z-20. Seperti biasanya, pada dasarnya, karena belum ada pengumuman tentang sesuatu yang spesial yang sedang dikerjakan khusus untuk Sichuan dan kemungkinan kapal-kapal saudarinya di masa depan. Namun yang jelas, dia bukanlah sesuatu yang unik. Tiongkok bukan satu-satunya negara yang bereksperimen dengan konsep samar tentang kapal serbaguna yang juga mengoperasikan drone.
Mereka hanya melangkah lebih jauh, lebih cepat, dan dengan keyakinan lebih besar daripada siapapun. Yang lain hanya mencicipi, Tiongkok menggigit. Ambil contoh TCG Anadolu milik Turki. Kapal ini awalnya adalah kapal induk helikopter standar, hampir merupakan salinan kapal induk sekaligus landing helikopter dock milik Spanyol Juan Carlos. Faktanya, ini adalah yang pertama dan awalnya memang dirancang untuk mengoperasikan F-35B. Sampai Ankara mendapati dirinya hanya punya badan kapal saja berkat tangan tegas Paman Sam. Setelah mereka terlalu ramah dengan Rusia, terbawa suasana, dan membeli sistem rudal permukaan ke udara S-400 untuk diri mereka sendiri. Dan ketika mereka dikeluarkan dari program F-35 pada tahun 2019 ini, benar-benar menjadi masalah besar bagi Turki. Karena di tahun yang sama, Anadolu diluncurkan dan sekarang tidak punya apa-apa yang benar-benar serius untuk dimasukkan ke hanggarnya. Betapa beruntungnya bahwa Turki kebetulan merupakan pemain utama di dunia drone. Jadi ya, tinggal sedikit utak-atik di sini, sedikit perbaikan di sana, dan semuanya jadi mudah. Anadolu kemudian beroperasi sebagai kapal serbu amfibi dengan Bayraktar TB3 dan Kızılay, serta beberapa helikopter Seahawk dan Super Cobra. Paham maksud kami? Itu adalah solusi jenius yang sederhana dari Ankara jika dipikir-pikir, tapi pada akhirnya memang hanya itu, sebuah solusi, akal-akalan, tambal sulam. Bukan sebuah ide yang direncanakan sejak awal, melainkan improvisasi yang lahir dari kebutuhan politik. Sichuan adalah gadis pertama yang diajak Beijing ke pesta dansa, dan Anadolu adalah gadis yang akhirnya diajak Ankara dengan setengah hati setelah gadis populer stealth profile Stacy menolak mereka. Hal yang sama juga terjadi di Iran. Karena alih-alih menciptakan sesuatu yang baru, Garda Revolusi Teheran hanya memanfaatkan apa yang sudah mereka miliki, yaitu lambung kapal dagang besar yang sudah tua dan lelah, lalu mengubahnya menjadi apa yang sekarang mereka sebut kapal induk drone. Anda pasti tahu yang mana? Iris, Shah Shahid Mardavi, dan Shahid Bagheri. Dengan bentuk panjang, kotak, dan siluet yang jelas-jelas sipil, tampak lebih cocok untuk mengangkut kontainer daripada melakukan peperangan. Sebuah dek penerbangan yang dilas di buritan, beberapa landasan untuk helikopter, rak-rak untuk amunisi berkeliaran yang dipasang di sepanjang rel, dan voila, gudang drone terapung yang mampu meluncurkan puluhan Shahid sekaligus. Dan sejujurnya, kapal-kapal ini memang menjalankan tugas yang dibutuhkan Iran. Konversi seperti ini bukan soal keahlian, tapi soal jangkauan. Kapal-kapal ini memungkinkan Teheran memindahkan UAV murah dan sekali pakai mereka ribuan kilometer dari wilayah asalnya dan tetap memiliki sesuatu yang tampak seperti kapal angkatan laut untuk berita malam. Tidak ada katapel, tidak ada alat penahan, tidak ada trik hanggar yang canggih, bahkan tidak ada marinir karena kapal-kapal ini memang murni kapal induk bukan kapal serbu amfibi, hanya dek panjang dan datar untuk melakukan aksi di laut. Itu berhasil dan hanya itu yang bisa dikatakan tentang hal itu. Lalu ada Jepang yang menempuh pendekatan yang lebih senyap dan lebih bertahap. Kapal pengawal pembawa helikopter kelas Zumo disebut demikian karena di Jepang memiliki kapal pembawa pesawat masih menjadi topik sensitif berkat Perang Dunia Kedua. Zumo dan Kaga sudah dalam proses konversi menjadi kapal induk ringan de facto dengan F-35B. Namun di samping jet-jet tersebut, Jepang diam-diam menyediakan ruang untuk drone. Badan Akuisisi Teknologi dan Logistik Kementerian Pertahanan atau ATLA meluncurkan program bukti konsep resmi untuk drone yang diluncurkan dari kapal, mengundang produsen dalam negeri untuk mendemonstrasikan sistem lepas landas dan pendaratan vertikal yang dapat beroperasi dari dek kapal perusak atau kapal induk. Tujuannya adalah memberikan Angkatan Laut Jepang kemampuan pengintaian dan serangan yang berkelanjutan tanpa sepenuhnya bergantung pada pesawat berawak. Pekerjaan itu juga sudah mulai masuk ke tahap pengadaan. Pada tahun 2024, JMSDF memilih VB-80, sebuah drone lepas landas vertikal tipe tail-seater yang dibuat oleh Shield AI dan Northrop Grumman sebagai drone maritim pertamanya. Uji coba di kapal pengawal permukaan sedang berlangsung dan rencana jangka panjangnya adalah menerapkan kemampuan yang sama di dek yang lebih besar seperti Zumo dan Kaga setelah integrasi pesawat berawak selesai. Adler juga telah memesan studi tentang menggabungkan drone-drone ini dengan jaringan data link kapal baru, yang mengisyaratkan bahwa tujuan akhirnya adalah kelompok penerbangan campuran antara berawak dan tanpa awak. Bukan hanya sayap udara kapal induk yang hanya punya satu fungsi. Jadi ya, banyak negara yang sedang mengembangkannya dan mereka semua mendekatinya dari sudut yang berbeda. Beberapa seperti Jepang secara perlahan masuk dengan peningkatan yang tidak mencolok dan dek serbaguna. Negara lain seperti Turki dan Iran berimprovisasi dengan apa yang mereka miliki, memasang teknologi masa depan pada lambung kapal apapun yang tersedia. Dan kemudian ada Tiongkok, yang melewati langkah-langkah setengah hati dan langsung membangun bab berikutnya di galangan kapal. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Nah, kita dibiarkan menatap sesuatu yang mungkin saja menjadi lompatan besar berikutnya dalam peperangan laut. Dek Sichuan terlihat familiar, tapi tujuannya tidak. Dia adalah kapal di mana marinir hanya sebagai penumpang. Drone menjadi prajurit garis depan,
dan ketapel adalah papan ketik yang meluncurkan mereka. Kapal ini bukan untuk menyerbu pantai. Kapal ini bertujuan menguasai langit di atas mereka sebelum satu pun pasukan pendarat sempat menyentuh air dan pada akhirnya melangkah menuju kemenangan. Jika berhasil, Sichuan akan mendefinisikan ulang doktrin amfibi, mengubah pasukan pendarat menjadi sebuah jaringan, bukan lagi konvoi. Jika tidak berhasil, kapal ini tetap menjadi tolok ukur bagi setiap angkatan laut yang mengikutinya. Karena mulai saat ini, tidak ada yang bisa merancang kapal amfibi dek besar tanpa mempertanyakan bagaimana kapal itu berkomunikasi dengan drone, atau apa yang terjadi ketika pesawat di atas kapal tidak lagi membutuhkan pilot. Terima kasih telah menonton.